wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi amarna bil muhasabatin nafsiyah wal imaniyah. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'da. Oke. Ayat 94. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu wala taqulu liman alqa ilaikumus salama lasta mu'minan tabtaguna aradul hayatid dunya wa indallahi maghanimu katsirah kadzalika kuntum min qablu famannallahu alaikum fatabayyanu innallaha kana bima ta'maluna khabira. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang Beriman. Seruan kepada orang yang Beriman. Entah udah berapa kali kita dipanggil. Asal beriman dipanggil. Enggak semua orang Islam dipanggil. Di Quran enggak ada panggilan ya ayyuhalladzina aslamu, tapi iman. Kenapa? Banyak orang Islam tapi enggak iman. Makanya kebanyakan yang dipanggil Orang beriman. Kita belum nemu ya ayyuhalladzina aslamu. Ya. Iya. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian beriman, idza darabtum, apabila kalian berjalan. Darabtum itu artinya kalian memukul. Daraba itu memukul artinya. Ya, kok diartikan berjalan? Orang berjalan itu kakinya memukul-mukul tanah. Jebak gedebuk ya. Maka darabtum ini artinya kalian berjalan. Yang mentang-mentang udah belajar bahasa, Pak, dorok itu kan memukul. Nah, kok bisa? Iya, waktu belajar bahasa Arab, doroba amrun zaidan, zaid, Umar memukul zaid. Nah, kalau ini diartikan memukul ya. Wahai orang-orang beriman, apabila kalian memukul, nah, nggak enak. Bisa beginilah gitu ya. Ini berjalan artinya. Idza darabtum, apabila kalian berjalan fisabilillah, di jalan Allah. Ini kalau zaman dulu berperang berjalan dalam rangka peperangan, makanya diartikan berperang. Fisabilillah, di jalan Allah. Berjalan di jalan Allah itu berjuang. Nah, ini kita juga sedang berjalan di jalan itu untuk syiar menghidupkan agama Allah. Menghidupkan agama Islam. Tahu nggak pahalanya? Nah, jadi karena kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, untuk menghidupkan agama Allah kita laksanakan syiar, pengajian, sholawatan, syiar. Kalau kita berjuang di jalan Allah itu ya, nggak usah takut dicela orang. La takhafuna laimatal laim. Jangan takut kepada celaan-celaan orang yang memang senangnya suka sementara dia juga nggak berbuat apa-apa. Jangan takut.
ganjarannya besar. Saya pernah baca hadis Rasulullah bersabda di keterangannya dalam hadis, man akhya sunnati inda fasadi umati falahu mislu ajri syahidin. Oh, keren. Man akhya sunnati, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, menghidupkan ajaran Islam, mensiar-siarkan Islam, sunnah Rasul, indah fasadiru umati, di tengah-tengah rusaknya bangsa ini, di tengah-tengah rusaknya umatku, wong dia angel diajak apa? Tidak ngaji angel. Tapi kalau bikin status regep. Oh iya, ngaji. Kan makan ngaji. Apa iya? Iya, makmur. Alhamdulillah pengajian Tidak baca Quran, megah. Tapi kalau ada status, Facebook, diupayakan banget. Makan. Ada panggilan ngaji lelet, giliran panggilan telepon, melayu-melayu. Apa itu? Makmur. Loh, fakta apa fiktif? Fakta. Ayo kita ngomong yang fakta-fakta. Kata Nabi, man akhya sunati inda fasadi umati, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, menghidupkan ajaran Islam, inda fasadi umati, di tengah-tengah rusaknya umat ini, falahu mislu ajri syahidin, maka baginya dia akan mendapatkan pahala sama dengan pahalanya orang yang mati syahid di medan perang. Kita sedang apa? Ngaji. Ngaji itu menghidupkan apa? Menghidupkan Sunnah Rasul. Mati syahid. Mau perang, mau ngelawan siapa? Nggak ada musuh. setannya mah. Bolak-balik perang karo bojone dhewe. Kalau bojone Sama setan lah. Enak. Nah, ini makanya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza darabtum fi sabilillah, apabila kalian berjalan bepergian di jalan Allah, berjalan di jalan Allah, fatabayanu, maka hendaklah kalian hati-hati, teliti, tabayun, bahasa orang tabayun. Ngajinya ngaji apa? Betul nggak? Ngaji tenan, apa ngerumpi? Mana? Betul nggak? Aja mung gerudak, Geruduk. Siapa tuh? nggak ada buah. makmur lagi. Ngaji ini jelas ngaji apa? Al-Quran, alhamdulillah. Oh, Al-Quran tok enggak, kadang-kadang ngaji Kita. emang kadang-kadang emang tiap hari. Kadang-kadang itu. Ya kan? Kadang-kadang ngaji muhasabatun nafsiyah wal imaniyah. Mania. Cetok. Tanya-tanya dulu. Ya kan? Nanti jangan ngaji yang nggak jelas-jelas, nanti diajak ini, diajak itu, ya kan? Malah nggak dapat ganjaran, malah Dosa. caci maki orang, madu domba. Gini benar? Nah, iya, ada apa tidak yang begitu? Ada. Nah, iya. Mangkat ngaji panganane wis semua. Sampai mangkat ngaji mangan yo ngaji, orang mangan ngaji, karena apa? Ngaji ini makanan yang paling istimewa karena ini makanan Jiwa. getuk tiap hari ketemu. Ya, mangan esuk-esuk wis ana gendar. Benar betul. Uduk. Nasi uduk. Mangan gendar apa untuk loro kabeh. Ora iso ngunyah, muambal. Tapi kan pecelnya sedap.
Sama ibu-ibu mbakmu. Nggak ada. Lagi kepo banget. Ya kan? Kepo. Kalau kita berangkat ngaji jangan takut nggak makan, karena orang berangkat ngaji pasti Makan. karena ngaji ini makanan jiwa yang tidak kita dapatkan setiap saat. Kudune luwih jerantau. Sediandan. Nggih. Kenapa? Adanya di jalan Allah. Nah. Cuman mangan ae. Ngebak-ngebaki septic tank. Di rumah juga makan. Nggih bener. Nggih. Ono yang omah iso mangan. Arep mangan udah ngaji sik. Nggih Bu nggih. Lah wis ngono lho. Ya umume ngono. Di tabayun. Tabayun itu nyari keterangan yang jelas. Kalau belum jelas jangan ngikut. Iya kalau enggak. Tabayun itu bisa didapatkan satu mendengar. Kedua Melihat. cukup. Belum. Belum. Apa yang kita dengar itu tidak fakta. Yang kita dengar fakta apa tidak? Belum tentu. Belum tentu cuma dengar. Kata Katanya. yang kita lihat apa pasti benar? Belum tentu. Yang kita lihat bendanya ada. Ini apa namanya ya? Spesifik apa? Sudut pandang itu apa? Perspektif. Perspektif itu kalau bahasa. Ya rodo-rodo keren dikit apa? Kayaknya kalau Pak Warto ngomong gitu-gitu kayaknya janggal amat. Perspektif, sudut Pandang. ini sudut pandang, tergantung sudut pandang siapa. Kalau mau dibuktikan sekarang boleh. Ini banyak, ini beda-beda kalau tanya. Ini namanya apa? HP. HP. Ada yang jawab handphone, ada yang jawab telepon genggam. Sekarang kalau tak tanya, HP itu apa? Mesti beda-beda jawabannya. Gitu kan? Oh, HP itu alat komunikasi yang nggak pakai kabel, Pak. Cukup? Belum. Nanti Bu Yanti beda lagi. Tadi kan Bu Ira. HP itu alat komunikasi yang di dalamnya ada baterainya, terus harus diisi pulsa, Pak. Nyala. Cukup? Belum. Nanti Bu Tiar beda lagi. Ya kan? HP itu alat komunikasi yang ada SMS-nya, ada Messenger. Nanti mungkin beda lagi. Ibunya gendis kalau lebih luas lagi nanti sudut pandangnya. TikTok. Karena enggak. Untuk belanja. Ngomong itu. Bundanya gendis itu mainnya paling jauh di sini. Dari Tapanuli sampai Jakarta itu bisa 3 hari bisa perjalanan. Bisa 4 hari 5 hari. Paling jauh. Jadi sudut pandangnya ya luas. Karena mainnya jauh. Kalau mainnya deket-deket sini ya Mbak Mori lagi. ceritanya pohon ceri. Iya ada cerita lah. Ya, bisa Bu. Belum tentu kan. Masih sudut pandang aja macam-macam sehingga menimbulkan berbagai Perbedaan. terus masing-masing mempertahankan dia yang paling benar. Padahal aslinya ya sama-sama benar menurut sudut pandangnya masing. Masih. Begitulah hidup. Betul enggak? Nah, kalau coba Ibu tanya, Pak, HP itu apa? Pak itu apa? Yang terus nanya. Coba tanya. Pak, apa itu apa? Ini nggak percaya, buktikan aja. Mesti sesuai dengan sudut pandang jenengan masing-masing. Simpel? Bener itu simpel. Tabayun. Jangan katanya dan melihat, dibuktikan. Nih, HP itu apa? Ini. Nggak percaya, buktikan. Itu HP.
Bener apa salah? Benar. Itu bener, itu simpel. Nah, untuk mencapai kebenaran itu harus Tabayun. tabayun itu cetha welo-welo, jelas, gamblang, terang. Bisa dibuktikan. Baru benar. Kalau masih katanya masih itu tabayun. Perlu nggak tabayun? Ini kan baru katanya udah ngomel. Ini kan umur. Masa tadi Bu Yanti ngomong apaan? Umur itu provokator. Benar. Betul. Emang Ngomong iya. buang. Bulan dulu mati gemeteran. Asli. Jangan percaya dulu. Kan belum ada Fakta. bukti itu kalau sudah dilakukan. Oh bener Rono. Dirasakan. Jangan dulu dalam segala hal. Tabayun itu Penting. Gitu. makanya hidup ini terikat dengan apa namanya? Saya dulu pernah itu tuh. Ya pernah sekolah walaupun sebentar. Saya waktu sekolah ada pelajaran yang namanya ilmu gaya. Jadi kalau mau gaya itu sebenarnya pinteran saya sama ibu, karena saya pernah belajar ilmu gaya. Saya yakin jenengan nggak pernah kan belajar ilmu gaya? Gak ada. Pernah belajar ilmu gaya? Fisika kayaknya ada nggak? Hah? Ilmu fisika ada kan? Fisika. Nggak tahu ini termasuk ilmu fisika kok. Jadi di dalam ilmu gaya itu ada rumus. Makin banyak. Ada rumus begini. Berat suatu benda itu dipengaruhi oleh gaya. Itu ilmu apa namanya? Fisika. Fisika ya. Nah, saya nggak kenal fisika. Taruhlah ini rumus fisika. Di dalam ilmu fisika itu ada rumus berat suatu benda itu dipengaruhi oleh gaya. Ketika ini kita tarik ke gravitasi dalam kehidupan, dijadikan gravitasi dalam kehidupan. Jadi rumusnya gini, berat suatu benda itu dipengaruhi oleh gaya. Maka siapapun yang beban hidupnya berat sudah bisa dipastikan kakean gaya. Kebanyakan gaya. Siapa tuh? Makmur. Masuk kamu. Makanya jangan ikut-ikutan. Mobilitas. Lihat orang gaya ikut gaya, tertarik gravitasi. Gravitasi. Ketarik terus. Loh, Tarik. tabayun dulu. Lihat tas. Kenapa Ibu ya? Kenapa beban hidup itu berat? Karena kebanyakan gaya. Gaya. Gaya hidup. Justru kalau jenengan hidup kebanyakan gaya, yang ada capek, lelah, Pusing. galau, riso, Banyak gini bener, khawatir, Banyak utang. bener kan? Bikin susah. Plus bikin orang setiap bulan bayar cicilan atau tiap hari bayar cicilan. Pinjol. Itu gaya ditambah banyak orang gara-gara kebanyakan gaya kejerat benjol. Benjol. Pinjol. Betul apa tidak? Iya, pinjol. Makanya tabayun dulu, jangan ikut orang gaya. Nanti coba deh orang yang gaya itu gimana sih hidupnya. Tabayun, lihat. Tabayun. Tabayun itu apa ya? Meneliti, Meneliti. lihat bukti. Kadang-kadang orang kelihatannya pelengah-pelengah, ketawa-tawa, sok itu. Padahal untuk menutupi kegalauan dan kesusahan gitu. Kadang-kadang orang kelihatannya harmonis itu, jebol di rumah itu berantem terus. Hanya untuk nutupin aja di depan orang. Kan dengan gaya-gaya. Ada varian harmonis ya. Hidupnya berat nih. Ada gaya. Ada yang begitu. Siapa tuh? Ada. Siapa? Makmur. Mending kalau berantem nggak berisik. Udah mulutnya berisik,
Ya kan? Udah mulutnya begitu mulutnya berisik, begitu mulutnya diem, brang segala pagi dibanting, piring saya dibanting. Siapa itu? Makmur. Bener Pak Mur kalau nyapu marah budak. Gaya begitu itu baik apa tidak? Tidak. Jangan ditiru. Mana tabayun sih? Dilihat, kira-kira pancinya penyok nggak kalau dibanting itu? Lagi nyapu pelan-pelan. Udah didengerin Bunda Sri. Udah dibanting, tak pecah, nyesel, tuku meneh. Pancinya di Udah ya. Enggak, ini kan kita ngaji biar ada buahnya ya Bu. Kalau kita pulang ngaji, nggak ada perubahan. Emang ngaji capek-capek. Ngantuk-ngantuk ya nggak apa-apa. Jadi kata bayanu. Nah ini kalau konteksnya di dalam perang, walat takulu liman alqa ilaikumus salam laka mu'minan. Dan jangan kalian mengucapkan kepada orang ya yang mengucapkan salam kepada kamu. Jangan belum tahu dia beriman apa tidak. Karena biasanya ada orang yang pura-pura baik, berbuat salam, dia punya kepentingan di dalam perang zaman itu. Kenapa? Ya, ketika orang beriman mendapat kemenangan, itu kan ada yang namanya ghanimah. Tahu ghanimah ya? Harta hasil rampasan perang. Kadang-kadang orang yang munafik, ya kan? Yang munafik, yang memang nggak benar-benar beriman, itu seolah-olah kayak ya oh gitu. Karena apa? Supaya dapat niatnya supaya dapat jatah. Tadinya itu geran ada jatahan, tabayun dulu, belum tentu. Nanti beneran dia dapat, kadang-kadang dia menusuk dari belakang. Yang membunuh Sayyidina Ali itu orangnya hafal Quran. Namanya Ibnu Muljam. Jembotang ya. Sholatnya di belakang Sayyidina Ali. Selesai sholat, Ali ditinggal. Makanya jangan buru-buru percaya. Pak orangnya, iya bener. Pak muslimah banget Pak, orangnya yang datang gini. Ya. Oh ini banget Pak. sorbannya tebel. Wah iya. Ujung-ujungnya jebule mung akan memanfaatkan kita. Malah kadang-kadang ngapusi. Apa ngapusi? Ngapusi bohongin. Penipu. Wes apa yang banget. Dulu benar kan ketangkep itu. Pergi ke mall. Wah, siapa yang nggak percaya ya kan orang mungkin. Jebul semua dimasukin ke sini. Ada apa tidak? Ada. Jangan banyak lah. Ada gitu aja. Jadi tabayun penting apa tidak? Penting. Tapi bukan berarti suudon. Meningkatkan kewaspadaan. Suudon jangan, prasangka buruk jangan, tapi tetap waspada. Eling lan iya. Kita hidup punya orang banyak. Sekarang ini nggak karu-karuan. Yang lihat kehidupan beragama nggak karu, lihat di medsos itu beritanya. Tabayun dulu bener apa enggak? Sekarang. Kadang-kadang kepentingannya kepentingan harta. Akhirnya agama dijadikan alat proyek untuk menumpuk-numpuk Kekayaan. Ada apa sudah nyata? Siapa itu? Makmur. Mbak Mur terus. Emang numpuk-numpuk. Emang Mbak Mur kambing hitam apa? Iya, ini Pak. Bajunya biru. Salah. Dijadikan kambing hitam terus ya Bu ya. Diketawain. Ketawain, Mbak. Ya bisa dipahami Bu ya. Dulu konteksnya orang perang di jalan Allah, nggak semua niatnya mulus. Makanya niat itu perlu Luruskan. Nggak semua orang yang karena perang kemudian ikut hijrah ke Mekah.
Itu nggak semua niatnya sama. Makanya begini perlu nggak begini nih ngaji begini? Perlu, Pak. Orang dulu begini nggak? Nggak tahu kan? Tak cerita nih, mau tak cerita nih? Mau. Berapa cerita? Berapa aja, Pak? Berapa? Ceritanya begini, sahabat-sahabat Rasulullah itu kalau membaca Al-Quran itu tabayun. Padahal sudah Al-Quran yang dibaca, tapi tetap ngadep kepada Rasulullah, tabayun artinya. Ini mumpung lagi bahas tabayun. Kalau kita bahas tabayun, nggak bahas tabayun ya gimana? Kayak Sayyidina Umar ya, kita baca hadis itu. Beliau kalau membaca ayat-ayat, khususnya yang berkenaan dengan sabilillah dan hijrah, kan ada di Al-Quran ada gini Bu, innalladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul muflihun. Dia baca banyak ayat-ayat tentang itu di Quran ini. Nah, sahabat-sahabat itu kalau membaca Al-Quran kemudian tabayun, sesungguhnya orang-orang ya innalladzina amanu yang beriman wa hajaru dan mereka hijrah. Ya, hijrah. Wajahadu fisabilillah, dia bersungguh-sungguh di dalam berjalan di jalan Allah. Ini kan dorobtum fi sabilillah. A'dhamu darajatan indallah. Orang-orang model-model gitu itu derajatnya sangat besar di sisi Allah. Wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang sukses. Wah, sukses apa, Pak? Gorokane garing. Memang tenggorokannya kering, nggak makan apa-apa, tapi jiwanya mendapatkan makanan yang besar, bahkan akan mengundang ridho. Itu nggak bisa dinilai dengan makanan yang paling enak sekalipun. Betul? Nggak semua orang. Ini karena izin Allah. Tanpa izin Allah nggak bisa. Memang kita begini kebanyakan duit. Kita bisa kumpul siang-siang panas-panas bukan karena kebanyakan duit. Orang yang duitnya lebih banyak dari kita nggak bisa ngumpul-ngumpul itu. Ngaji serius begini, nyimak kitab, paling-paling udah datang tahlilan yasinan tuh, mulai memantongi, sampai tasnya itu kenapa ibu-ibu tasnya gonta-ganti? Karena tiap malam Jumat buat ngantongi kue, kuenya ada lapis, ada uli. Sampai kelupaan gitu ya. Nah, bagaimana yang niatnya cuma kayak gitu? Nah, ini sama dengan ayat itu. Nah, ketika sahabat Nabi bertanya tentang ayat-ayat yang menjelaskan tentang luar biasanya ya berjalan di jalan Allah itu, Sayyidina Umar tanya, ya Rasulullah, apakah semua orang yang ikut berjuang di jalan Allah, ikut hijrah dari Mekah ke Madinah, itu semua dapat pahala dari Allah? Orang dulu nggak disuruh tanya aja, begitu baca Quran datang tabah, ya kan? Sama kan dengan ibu-ibu kan? Udah di depannya dikasih kesempatan untuk tanya dan nggak tanya, cekap terus. Ini tanya, ya Rasulullah, apakah semua orang yang ikut hijrah di jalan Allah itu semuanya mendapatkan pahala dari Allah? Padahal Allah menjanjikan, tadi itu ayatnya kan? Itu masih tabayin, apa bener nih? Kan sadaqallah, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan dia hijrah dan berjihad di jalan Allah, derajatnya lebih besar di sisi Allah. Mereka orang yang sukses. Karena Al-Quran sadaqallah. Masih ditanyakan. Maha benar Allah, kok masih dipertanyakan? Ya Rasulullah, apakah semua orang yang ikut hijrah di jalan Allah semua dapat pahala dari Allah? Gimana kira-kira jawaban? Enggak, Allah yang menjanjikan. Menurut dengan kira-kira jawabannya gimana? Belum tentu. Dalam hadis agak panjang, nggak tak bacakan semua ya, dari Ibnu Umar. Nah, ketika Rasulullah ditanya begitu, apa jawab Rasulullah?
Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad SAW bersabda, innamal a'malu Binniyat. pintu. Berarti udah baca hadisnya dong? Iya. Udah. Beneran nih, gimana bunyinya hadisnya? Yo innamal a'malu binniyat itu. Udah tabayun? Udah baca hadisnya? Ya belum, denger-denger Pak. Enggak cukup sampai situ. Panjang hadisnya. Kalau Nabi SAW jawabannya innamal amalu binniyat wa innamal likulli imri'in man nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara alaihi. Apa? Tidak. Jujur banget tidak kan. Innamal amalu binniyat. Berarti kepalanya doang ya. Ujungnya ya. Kepalanya awalnya doang. Loh, ngaji gini kan enak kan? Itu tabayun. Lalu dijawab sama Rasulullah, innamal amalu binniyat. Sesungguhnya amal apapun itu terletak pada Niatnya. Itu. Jadi innamal amalu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, dirinci sama teman. Wa innama, dan sesungguhnya setiap amal apa saja keberhasilannya ada pada niat awalnya. Ya kan? Wa innama likulli imri'in, urusan apa aja, bagi setiap urusan apa saja itu niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha, maka barang siapa yang niat hijrahnya itu karena untuk mendapatkan harta dunia, dia akan dapatkan kekayaan itu. Pahala? Pahala? Tidak. Dia dapatkan dunia. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi, siapa yang niat hijrahnya kepada Allah dan Rasul, dia dapatkan anugerah dari Allah. Tapi kalau niatnya karena kekayaan yang akan didapatkan, dia dapatkan dunia, pahala tidak. Aw imra'ati yankihuha, atau barangkali niatnya hijrah kepengen kawin dengan orang yang di negeri. Itu. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka niat hijrahnya itu apa yang diniatkan. Dia bisa kawin dengan wanita sana. Pahala sama, ngaji juga begitu. Kalau ngajinya cuma niatnya kumpul-kumpul, bisa ngobrol-ngobrol sama teman, lumayan lah daripada di rumah BT. Dia dapatkan BT-nya itu pahala tidak. Kalau ngajinya karena berkat, dia pasti dapatkan berkat itu pahala Tidak. Masih karena Ini kan hadisnya itu. Ini namanya Tabayun. tuh. Jangan main problem, pahalanya belum tentu. Setelah tabayun ternyata tidak semua dapat pahala. Itu. Gitu benar dulu. Bisa dipahami? Itu jawabannya. Maka tabayun itu Penting. teliti dulu. Namanya kan kita sering dengar tabayun dong. Tabayun itu klarifikasi. Istilah lainnya rada intelek-intelek dikit tuh, klarifikasi, meneliti, ya, mencari kebenaran. Oke. Nah, bisa bilang kata bayanu, wala taqulu liman alqa ilaikum salama la tamu'mina. Jadi kalau kamu jangan mengatakan pada orang-orang yang jika ketemu kamu itu, Assalamualaikum, belum tentu. Ya kan, teliti dulu siapa dia. Kalau mengatakan berita gini-gini, jangan iya dulu. Dicek, tabayun dulu. Benar apa enggak? Kalau udah ada buktinya baru ya. Kalau enggak jangan. Kalau ada telepon kagak jelas itu, jangan main. Assalamualaikum. Assalamualaikum, yang telepon udah nggak jelas. Terus urusannya mau apa? Kalau urusan gini, jangan langsung percaya. Diselidiki dulu.
Berapa banyak orang yang tertipu karena itu? Tertipu karena kebaikan teman yang kadang-kadang lama nggak ketemu tiba-tiba, ya kan? Tahu-tahu 14, kena 50 juta, nah itu kan karena nggak tabayun. Percaya Pak, dia kan teman saya waktu SMA di kampung, wah ya kan? Belum ten. Yang nyata-nyata aja. Dia datang baik, ya kita layani dengan baik, tapi kalau membawa hal-hal yang belum jelas, tabayun bukan suudon, bukan. Tapi apalagi jangan sekarang no. Zaman no. Kalau sekarang kan zaman old. Paham ya? Kelihatannya apik, ucapannya bagus, tulis. Lembut banget. Gitu. Udah. Tujuannya apa? Arodol hayati dunia gitu. Tabtaguna arodol hayati dunia. Karena apa? Tujuannya ingin mendapatkan harta kekayaan di dalam hidup di dunia. Mau berapa tahun sih di dunia ini? Ya kan? Mau berapa tahun maunya? Ayo mau berapa tahun? 100 tahun? 200 tahun? Ada yang mau? 100. Lemes. Parah banget 100 zaman sekarang. Apalagi perempuan. 82 juga. Perempuan itu kalau tua nenek-nenek wajar. Beda sama laki. Laki biar aki-aki jalan. Sama baik. Ada baik. Mantu sama keren. Bener tuh pada. Mau tahu mau tempe. Mau tahu. Kayak gini ayo. Kata nenek-neneknya gini. Enggak. Iya. Nenek-nenek pelihara burung. Lihat. Di kampung itu ada mbah-mbah tua pelihara burung. Nah, burungnya itu kan di itu ya, Kandang. di sangkar itu ada pangkringannya. Dia berdiri aja. Kok nggak terbang-terbang, ada burung itu kan cuma berdiri aja di pangkringannya itu enggak. Itu apa itu kata nenek itu? Oh alah, no mano ngodak-ngadek tok. Kok kalau iber-iber ngono. Namanya juga yang pelihara nenek-nenek ya kan. Lu iber kemana kayak? Iber kan cari susah. Ngodak-ngadek tok ya. Tahu ya? Tahu. Berdiri mulu kerjaan. Mau iber kemana kayak nyari-nyari kan gitu. Orang burung. Kenapa? Dia udah nenek. Ini kalau Cari yang muda gitu. aki-aki itu dia kayak mengenek. Yuk. Kan rugi. Ayo, sapa? Kalau sampai ridho Allah, karunia Allah ditukar dengan kekayaan dunia, ya Allah ya Allah. Begini ini kalau dinilai uang berapa nilainya? Tidak ternilai. 1, diberikan ganjaran sama dengan orang yang mati syahid. 2, lebih baik dari membesuk 1000 orang sakit. Masih lebih baik daripada mengurus 1000 jenazah. Masih lebih baik daripada memerdekakan 1000 Budak. Apalagi sampai besok bisa ngajak 1 orang aja tetangga atau teman. Susah. Enggak banyak Bu tuntutannya. 1. Nggih susah, Pak. Bilangnya duluan gitu. Apa macet lagi, Pak? Nih, enggak, saya nggak mau ngarang-ngarang ya. Saya pernah baca hadis juga. Rasulullah memberikan nasihat sama sahabatnya namanya Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal. Sambil tepuk dadanya. Ya Mu'ad, la ayyadiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka minad dunya wa ma fiha. Wahai Mu'ad, ya Mu'ad, la ayyadiyallahu bika, sungguh jika Allah memberikan hidayah kepada 1 orang aja dengan sebab kamu ngajak, dengan sebab kamu, khairul laka minad dunya wa ma fiha, itu lebih baik daripada dunia Isinya. Mau ditukar dengan dunia yang nggak seberapa.
Tuh. Tapi susah. Dih, Susah, Pak. karunia Allah itu butuh perjuangan. Kalau nggak gitu nggak ada Jihad. ya gampang ya enak. Semakin susah kita melakukannya, semakin besar. Paham. Jadilah petarung. Jangan jadi pecundang. Iya. Pecundang itu apa-apa wis mlayu. Tapi petarung lihat juga petarung. Jatuh, berusaha bangun lagi. Jatuh. Pernah lihat Smackdown? Iya. Tinju? Iya. Udah jelas lemes dipisah, nggak mau. Ayo terus. Udah dipisah. Pak, kenapa? Ada nilai besar di depannya. Ya wajar. Besok dia ngajak Bu Imam. Aduh aja. Udah punya grup ya Mbak. Susah, Pak. Aduh aja. Dia, Udah punya gengnya. Ularas, Ular. Udah pada punya geng masing-masing. Ngajak Bu RT. Jawabannya Pak Udah kontek bolanya. Loh kenapa sih? Pejabat RT 12. Coba kalau warganya ngaji, RT-nya ikut ngaji, keren nggak? Keren. Punya tempat sendiri. Kalau ada RT ngalang-ngalangin orang ngaji, kencingin aja. Udah punya gengnya masing-masing. Aduh. Ya kan? Kalau diajak, alasannya ada. Iya, susah kan Bu? Justru karena susah, itulah namanya Jihad. terus jangan peduli kepada orang yang mencela kita. Wah, tiap barang gua ustaz. Marah dulu. Begitu. Dia itu kerjanya cuma kayak begono, udah jangan takut terus aja. Nanti sewaktu-waktu dengan istiqomah, Allah yang akan memberikan hidayah itu bukan jenengan. Amin. Makanya Rasul mengatakan la ayah diyallahu bika rajulan wahidan khairul laka minad dunya wa ma. Sungguh benar-benar jika Allah memberikan hidayah kepada seorang dengan sebab kamu, itu lebih baik bagi kamu daripada dunia beserta isinya. Nah, ini ada orang-orang yang berpura-pura ini tapi hanya untuk mencari dunia. Ada alasan. Terus kalau didapatkan mau apa? Daya, takut. Semakin tinggi tingkat status sosial seseorang, semakin berat. Kenapa? Gayanya pun semakin besar. Gini bener. Sampai kok melihat yang begono, nyesek kemudian. Berantem mulu mas suami. Jangan gaya, susah. Dan urusan dunia ini secukup. Yang penting cukup. Sekecil apapun penghasilanmu, kalau digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup, mesti cukup. Sebesar apapun gaji suami, kalau digunakan untuk memenuhi gaya hidup, sampai kiamat. Kurangnya aja ya Pak. Cukupnya cuma 4 Ibu. Untuk memenuhi kebutuhan hidup itu cukup 4. 1, makan. Makan itu kalau badannya sehat. Enak. Ambil bawang. Kemarin, ini saya cerita diri saya nyata. Oke. Subuh-subuh itu dengarin. Belum pernah terjadi sebelumnya. Sarapan gendar. Itu betul. Oke. Wacelnya enak, tumpuan. Akhirnya gendarnya ikut. Bukan promosi, bukan. Sampai saking enaknya lupa kalau gigi saya goyang. Copot nih Pak. Sengkok Hah? gede. Belum, banyak copot tuh genah aku seneng. Saking enaknya kan namanya Oke. kena Saking bumbu, seneng nih. pecel. Terus godongnya kenikir. Mantap. Lali. Taruh toge. Tempe goreng. Jujuhnya nggak ada. Togenya itu nyantol lagi nggak. Mikirnya kan.
Jadi yang bisa keterang apa ya? Untung godongnya kenikir ya, di mungkin bener. Enak ibu, lali ibu. Tempe goreng plus. Oke, tempe goreng nggak bisa. Tak penyetin empuk bener. Empuk gue nggak belum pasti nggak ada untungnya ya kan? Kendul gitu. Nyangkut nempel ke gigi yang goyang. Orang copot-copot, wah celeng gitu. Gara-gara gendarnya Bu Desi. Jadi sebetulnya urusan makan yang penting sehat ibu. Saya belum pernah ngerasain nikmat, saya kan nggak pernah sarapan. Tanya mbak, nggak pernah sarapan itu. Bu koyo wong nyidam beberapa hari itu. Ngidam. Udah habis ya. Kali sok. Habis. Masih ada. Subuh. Mbak, ntar kalau kesiangan habis. Bu, wah belonjonya urung kan. Waduh. Yang dilalah ya. Di sinilah saya yakin rezeki nggak akan kemana. Kalau kemana berarti bukan rezeki. Sebelahnya Bu Desi dodol. Kutu. Bar subuh ngederi. Sampai nih. Loh, emang rezeki ya gitu. Dibayar ya mau. Jenengan dereng angsal penglaris lah. Ampun, ampun. Alhamdulillah yang menjadi oleh penglaris yang ngono. Enak. Terpenuhi kebutuhan. Beneran. Saya waktu itu terpenuhi kebutuhan saya. Mau aku pengennya tenang. Satu ya sudah makan, ya. Walaupun untuk loro. Sampai sekarang ini. Sampai sekarang. Jadi yang penting sehat. Jadi kebutuhan kita apa? Makan. Minum. Minumnya nggak air putih bersih, Pak. Di kampung nganggo kendi itu banyu mentah. Air mentah Bu di kendi itu ndak ada air kendi banyu matang. Kali dari apa air ya? Seger. Zaman dulu itu Pak sekarang. Badannya ya buktinya pada sehat-sehat orang kampung. Derian Pak zaman dulu Saya kalau habis main layangan dari kebun, dari lapangan wari ke rumah itu, ke tempat mbah saya ya. Yang kalau luasnya rumah mbah saya itu saya dimanja. Langsung masuk ke dapur. Itu yang ada gentong karo siwur nyantol gitu loh. Tahu siwur? Yang dari kelapa itu loh. Nyantol di sini gentong. Buka gentong yang siwur. Ayo. Jadi seger ya? Sehat. Belum tercemar zaman dulu. Set. Seger. Dereng tercemar. Derian. Lihat saya kalau ke si Abdul Jabbar. Kemana saya kalau ke si Abdul Jabbar? Kalau dulu ke tempatnya Mbah Suhud, ya, murabi saya. Sekarang udah wafat, Mbah Suhud, Campur Kakung wafat, Campur Putri wafat. Yang ada sekarang cucu sama buyutnya. Jadi cucunya punya anak. Jadi saya kalau ke sana, Pak, enggak, langsung saya mau ke rumah. Kayak ke rumah saya aja. Kalian yang pernah ikut saya ke rumah. Belum masuk, Bu. Kenapa saya selalu ke sana? Cucunya cantik. Buyutnya juga. Kenapa ibu senyum-senyum? Iya bayar. Saya itu kalau ke sana langsung digorengin tempe. Dia tuh nggak pernah mikir kalau saya tuh nggak bisa makan tempe. Nah, yang ngabisin ya Bu Ira sama Bu Yanti. Karena kesukaannya Jadi di situ saya cuman karena ada kendi, Bu. Kendi. Kamu diminum pakai kendi di situ. Karena yang ada di situ yang satu. Satu itu. Kedua, toiletnya bebas, mau arep mandi, mau apain aja bebas. Kamar mandinya enak, adem, tenang saya. Kalau mau tiduran bisa itu. Alhamdulillah, jamaah kita mau dilayani. Orang-orang mah nggak ada berani itu. Kita aja. Kursinya itu 150 juta itu. Kursinya yang kita dudukin itu, ya bener, termasuk dibukin Bu Ira juga. Enggak saya ajak, saya nggak pernah pilih Kak Stasi sama murid saya sama. Makannya juga sama, ada orang enakan dia. Saya makan tengkleng juga, murid saya makan tengkleng. Cuma ngajak nambah lagi kan jauh kalau ongkosnya. Udah ya. Jadi itu, satu makan, dua minum.
Yang ketiga tidur. Tidur itu yang penting kan sudah ada papannya. Asal papannya tebel kok nggak bakalan patah. Kayak kecap lah. Ngerti Bu papan ya? Tempat tinggal. Tempat tinggal nggak harus besar, nggak harus sesuai kemampuan. Yang namanya tidur itu termasuk sakelone lah, masa tidur toh. Itu maksudnya ya, ini kebutuhan. Kalau kebutuhan itu lah Buddha. Tidak bisa tidak mau harus. Bisa dipahami Bu? Jadi 1 makan, 2 minum, 3 tidur. Asal udah nggak kehujanan, nggak kepanasan, tidur tuh enak. Plus kemule kan ngene lah. Terlepas kemul yang bisa ngentut atau kemul yang nggak bisa. Itu kan kebutuhan. Anak kalian sih. Ya kecuali saya. Kalau saya kan udah tua, nggak terlalu itu ya. Nah, yang keempat ibadah. Asal ibu sehat, udah makan, minum, tidur udah enak, tinggal Ibadah. selesai Bu, adem ayem. Lebihnya itu kan karena apa sih? Keinginan bukan kebutuhan. Keinginan itu orientasinya kepada gaya hidup. Berat suatu benda itu sangat dipengaruhi oleh gaya. Maka ketika beban hidup kita terasa berat, bisa dipastikan hidupnya kakean Gaya. Ada orangnya baru nyampe. Iya betul. Makanya tabayun dulu biar tidak terjebak dengan gaya Hidup. demen gua begitu. Muga-muga tenanan. Amin. Oke ya, tak rampung nih. Nah. Ya. Jadi orang begitu kalau dalam perang kalau nggak tabayun kita keselip. Karena ada orang-orang yang niatnya bukan karena Allah, tapi karena ingin menumpuk-numpuk kekayaan dunia. Yang sebetulnya apa sih yang kita makan? Ya cuma jadi itu. Ya kan yang kita pakai ujung-ujungnya jadi topok. Apalagi zaman sekarang ini orang nggak ada rasa iman-iman itu. Sarungku bisa apa jinggo ngepel. Kaosku itu mau saya pakai cari enggak udah dipakai ngepel. Orang sekarang ini. Jangan biyen ini loh. Tali kutang tahu nggak? Didondomi, dipeniteni. Saniki dibuang. Kutang masih bagus ini. Saniki Boleh tak, aku sampai kok iman-iman aku ndelok utang. Udah nggak muat Pak kali. Kalau orang masih bagus loh. Tenang nih Bu. Ya Allah. Ya ujung-ujungnya apapun yang kita pakai jadi rong yang kita kumpulkan. Dibawa? Tidak. Dibawa. Tidak. Mobilnya yang mewah dibawa? Enggak punya Pak. Paling ibu pesen. Rumahnya cakep. Anak-anakku aku wasiatkan nanti kalau ayah mati bikinkan kuburan ukuran 5 kali Kuburannya 10. sempit. Kenapa? Mobilnya mau tak bawa. Hutan, Pak. Semua dilepas. Makanya kita lahir tangannya ngepel, semua pengen dimiliki. Gini bener. Giliran mati tangannya. Coba sampai jadi tukang mandiin mayitnya yang main kira-kira kami nggak? Kabur. Lu nantangin gua lu. Ini fakta. Ya, itu sebetulnya itu. Lah kalau gimana ya? Ini ada sehat. Ini uang banyak. Sekarang kalau ibu punya uang banyak sakit. Ke puskesmas gampang harus dirujuk Harapan Bunda. Harapan Bunda dirujuk. Wah ini harus ke Singapura. Singapura biayanya sekian. Wah habis nih duit ini. Ini kalau nggak cukup jual rumah. Kira-kira rumahnya dijual nggak? Jual. Jual. Sampai yang sakit punya harta dikorbankan demi sehat. Lah kok sampean sehat, kesehatan sampean korbankan hanya demi harta. Ini jadi masalah. Kebutuhannya cuma 4.
Ini cuma gara-gara gaya Hidup. rugi nggak kita? Oke, ini maksudnya. Dulu orang yang disabilitas bukan semata-mata murni karena Allah, memperjuangkan sama Allah. Kenapa? Ada harta gonimah. Gonimah itu harta rampasan perang. Takut nggak kebagian. Nah, berarti niatnya sudah tidak lillahi. Itu maknanya nama malu bin. Oke, ini ada hubungannya. Jadi jangan cuma membaca ayat ini tetapi nggak ngepek ke diri kita. Namanya juga muka. Aku wis kaya ngono apa? Aku kaya ndi? Apa saya termasuk yang lillahi ta'ala? Karena Allah, apa yang termasuk orang yang cuma ingin mendapatkan harta kekayaan dunia? Namanya muka. Saya berangkat ngaji ini niatnya apa? Untuk itu apa? Oke ya. Nah, kemudian ketika aradul hayati dunia hanya ingin mendapatkan kekayaan hidup di dunia. Fa indallahi fagonimu kasiro. Padahal di sisi Allah itu ada kekayaan yang lebih banyak. Karena Allah itu bukan cuma kaya. Allah itu maha kaya dan tidak butuh apa. Kira-kira kekayaan Allah buat siapa? buat hambanya. Lah iya. Lah kok bela-belain itu malah meninggalkan yang di sisi Allah. Padahal cepat atau lambat bakalan mati. Hidup itu kapan? Sekarang Hari ini. Gimana? Di sini. Saat? Saat ini. Nanti? nggak tahu. Tuh, sadar. Yang penting saat ini kita terpenuhi. Jiwa kita terpenuhi. Rohaniah kita kenyang. Udah kenyang belum? Masih kurang? Masih terus. Kok nggak cekap gitu? Udah ya? Bisa dipahami ya ayat ini? Itu maksudnya. Jangan sampai ngaji nggak ngepek. Capek kita. Ada suguhan hidangan yang nikmat kok nggak dimakan gitu. Udah ya? Kadzalika kuntum min qablu. Demikian itulah kondisi-kondisi orang-orang di zaman dulu. Kayaknya kalau sekarang enggak, beda. Enggak? Beda. Berarti Sarwa enek. Zaman orang jahiliyah dulu begitu. Kita kan bukan orang jahiliyah. Itu kadzalika kuntum min qablu. Famanallahu alaikum. Maka anugerah kenikmatan dari Allah itu akan diberikan kepada kalian kalau niatnya karena Allah. Fatabayanu, maka kalau apa-apa tabayun dulu. Jadi kita disuruh apa? Tabayun. Ini muhasabah. Nah selama ini kita sembrono apa tabayun? Sembrono. Cakep, aku seneng aku ngene iki. Tabayun Ngene iki jenenge ngaji, nggak nyari kesalahan orang tapi bisa membaca dirinya sendiri. Ini target saya. Saya ngaji nggak pengen sampean pinter. Saya ngaji bareng, kepengen saya supaya ibu-ibu belajar bisa membaca diri sendiri. Kenapa? Karena saya yakin kalau membaca orang lain ibu-ibu udah pakar. Kalau sekarang kok ngomong, alhamdulillah, jos ngaji hari ini berhasil. Innallaha kana bima ta'maluna khabira. Sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui terhadap segala yang kau lakukan. Hari ini disaksikan Allah apa tidak? disaksikan. Ini diangkat semua. Amin. Cekap? Daripada pada yang mau cekap. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li jiranina wa li asatidina wa li talamidina wa li talamidatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairati rabbi fil warham wa anta khairur rahimin. Wala haula
wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajaba wa rizqan halalan thayyiba wa si'an fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Salaman Jakim itu Mbak. Jadi kan ininya Mbak. Tanya dulu kan.